Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan pertama pada LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berikut ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi PPG periode 1 tahun 2021 milik saya dengan identitas nama Ahmad Faris dan juga ini merupakan foto saya dan sudah saya tanda tangani. Sekarang saya merekam pada tanggal 17 Juli tahun 2021 pada pukul 10.50. Sekian perkenalannya. Saya akan lanjutkan ke materi pembelajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih anak-anak sudah hadir di pertemuan kali ini. Jadi, kali ini Bapak akan membahas tentang bagaimana memahami diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Nanti juga kita akan melaksanakan praktikum dan juga melaksanakan refleksi dan lain sebagainya. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Bapak pimpin doa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Bapak absen dulu. Rafid, ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Faiz, Hadir, Pak. Dimas Maulana, Hadir, Pak. Hadir. Rafli Rizik, Hadir, Pak. Hadir. oke, Dwiki Herwansyah, Hadir, Pak. oke, baik. Karena sudah hadir semuanya dan juga sudah berdoa, mari kita mulai. Bapak presentasikan dulu. Oke, Bapak mau mengingatkan pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang soft switch ya. Jadi protokoler server soft switch, di mana soft switch itu adalah software switch gitu ya. Dan di situ dia adalah perangkat utama dalam jaringan telekomunikasi yang menghubungkan panggilan telepon dari satu saluran telepon ke saluran lainnya melalui jalur telekomunikasi atau jalur internet. Nah, jalur telekomunikasinya itu bisa dalam bentuk lokal area network atau LAN. Nah, itu bentuk paling sederhananya seperti itu. Oke, nah Bapak juga mau mengingatkan pentingnya materi kali ini. Nah, di materi kali ini itu kita harus mengenal tentang VoIP, di mana VoIP ini nanti akan digunakan pada saat kalian praktik kerja lapangan. Itu banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan VoIP. Nah, itu kalian bisa mengaplikasikannya pada saat kalian PKL nanti. Oke. Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Oke, jelas ya. Jadi di sini Bapak akan memaparkan tentang memahami diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Oke, sebelum kita mulai, Bapak bacakan dulu kompetensi dasarnya. Pada kompetensi dasar kali ini, kita akan memahami diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP, menalar diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Nah, selanjutnya, untuk IPK-nya, menjelaskan diagram rangkaian komunikasi VoIP, menguraikan proses diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP, memproses diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP dengan praktikum pada Cisco paket TESA. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, teorinya itu kita setelah membaca dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan diagram
rangkaian komunikasi VoIP dengan benar. Untuk praktikumnya, setelah mempraktikkan simulasi diagram rangkaian komunikasi VoIP pada Cisco Packet Tracer, peserta didik dapat menampilkan hasil simulasi VoIP pada Cisco Packet Tracer dengan benar. Oke, nah, di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang panduan belajar. Ya, kegiatan belajar ini menggunakan beberapa dukungan perangkat. Nah, yang pertama, eh, perangkat yang digunakan adalah PC. Tentu kalian menggunakan PC atau handphone. Nah, tapi Bapak wajibkan untuk pertemuan kali ini kita menggunakan PC karena kita akan mempraktikkan aplikasi Cisco Packet. Nah, untuk materi pokoknya yang pertama adalah memahami diagram operasi komunikasi VoIP, yang kedua adalah praktikumnya. Oke, langsung masuk ke materi. Di sini ada pengantar sedikit. Seiring dengan berjalannya waktu, telepon terus berkembang. Ya, dari yang sifatnya analog menjadi digital. Hingga saat ini kita sudah menggunakan teknologi suara berbasis VoIP. Nah, di mana teknologi yang lama yang berbasis kabel sudah mulai ditinggalkan, kita masuk ke berbasis internet. Nah, sebagai pengantar, Bapak ingin memutarkan video berikut. Silakan diperhatikan. Oke, gimana tadi videonya jelas? Pak Ais, jelas videonya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Ah, jadi setelah melihat tayangan yang tadi, ya, apa keunggulan VoIP ya dibanding PBX biasa? Kira-kira apa, Faiz, keunggulannya? Lebih hemat biaya. Oke, lebih hemat biaya. Bagus, Faiz. Ada lagi yang ingin menambahkan? Angkat yang dibutuhkan lebih sedikit, Pak. Oke, perangkat yang dibutuhkan tidak sebanyak pada PBX biasa. Benar sekali, Dimas Maulana. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oke, kalau cukup, Bapak tambahkan poin pentingnya. Jadi poin pentingnya itu yang terakhir adalah sistem berbasis cloud yang bisa dimasukkan ke dalam VoIP. Nah, kalau PBX biasa tentu karena dia tidak berbasis internet, maka ketika terjadi pemadaman, maka tidak ada yang namanya sistem cloud atau sistem berbasis awan kalau dalam bahasa Indonesia-nya. Tapi kalau di dalam VoIP itu kita bisa menggunakan sistem berbasis cloud. Oke, itu sebagai tambahannya ya. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, kita masuk ke diagram VoIP. Nah, oke, di sini bisa kita lihat sama-sama eh, pada jaringan bisnis lokal atau jaringan lokal ini, maka tersedia yang namanya server. Nah, nanti di server bisa terkoneksi ke softphone yang ada di komputer desktop. Ada juga dari server masuk ke wireless router dan juga bisa dari server ke desktop IP phone. Nah, bisa juga ke ATA. Nanti dari ATA itu sendiri bisa terhubung ke telepon analog. Ada juga yang bisa terhubung ke handphone. Jadi banyak sekali yang perangkat yang bisa dihubungkan ke dalam komunikasi VoIP ini. Nah, selanjutnya, jika ingin terhubung ke jaringan lokal bagaimana? Maka dia perlukan yang namanya trunking. Jadi dari trunking ini, maka akan terhubung ke internet, lalu ke VoIP provider. Nah, dalam hal ini, VoIP provider adalah
Telkom ya kalau di Indonesia. Lalu nanti dari Telkom akan disambungkan ke PSTN atau telepon publik dengan nomor telepon biasa atau ke dalam nomor telepon handphone. Nah, ini seperti ini merupakan diagram, mungkin diagram cara kerja VoIP. Oke, VoIP itu apa sih? Di sini VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara melalui media internet. Nah, bentuk sederhananya atau yang paling sederhana adalah minimal dua buah perangkat atau dua buah komputer yang terhubung. Nah, komputer tersebut mempunyai shortcut, jadi bisa saling berbicara atau bisa ngomong dan juga bisa mendengarkan. Yang dihubungkan dengan speaker dan juga mikrofon. Nah, dengan software khusus, nanti kedua eh, pemakai bisa saling terhubung antara satu sama lain. Nah, bentuk hubungannya bisa berupa pertukaran suara, gambar, file, atau video. Oke, selanjutnya penggunaan nyata VoIP. Nah, ini ada banyak aplikasi-aplikasi VoIP. Coba untuk Rizik ya, pernah menggunakan aplikasi VoIP yang mana? WhatsApp, Pak. WhatsApp. Oke, ada lagi aplikasi yang lain belum ya? Skype. Belum, belum, Pak. Baru WhatsApp dulu. Belum ya, Skype. Hanya mengenal mungkin ya, Iya, Skype, kenal. WeChat gitu ya. Tapi di WhatsApp itu sudah uh, jelas ya bahwa VoIP itu bisa digunakan berupa melakukan panggilan telepon atau panggilan video. Benar ya, Rizik ya? Iya, Pak, benar. Benar. Ada lagi yang belum ada di sini mungkin bisa ditambahkan, Lain Dimas Pak, Maulana? Lain, lain. lain. Oke, benar, Line. Line juga memang saat ini digunakan oleh kalangan remaja. Nah, Line itu juga biasa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ berupa video call nanti bersama guru. Biasanya Line masuk juga ke dalam penggunaan nyata VoIP. Oke, jadi aplikasi-aplikasi ini sebenarnya bisa kita download ya. Yang mungkin kalian biasa gunakan adalah WhatsApp. Kenapa? Karena mungkin kemudahannya. Nah, kalau Skype, ya, Skype itu sebelumnya juga pernah tenar. Ya, mungkin di zaman kalian itu kalian mengenal WhatsApp karena mudah. Karena apa? Karena Skype itu kita harus terhubung dengan email, ya, atau terakhir-terakhir ini bisa menggunakan nomor telepon. Kalau dulu, kalau dulu itu seperti itu. Nah, kalau sekarang kita sangat mudah, hanya memasukkan nomor telepon kita bisa melakukan panggilan VoIP. Oke, apa lanjutkan? Untuk perangkat yang digunakan pada VoIP. Nah, perangkat-perangkat yang digunakan pada VoIP yang pertama ada IP phone. Nah, IP phone ini merupakan telepon spesial yang tampilan dan cara penggunaannya mirip dengan telepon analog. Nah, tapi dia tanpa menggunakan ATA. Nanti ATA apa Bapak jelaskan. Jadi telepon ini tidak seperti telepon biasanya yang menggunakan konektor RJ11, makanya dikatakan spesial. Tapi dia menggunakan kabel RJ45 atau Ethernet sebagai konektornya. Dan juga bisa disambungkan ke router dan juga ke PC. Nah, nanti dia bisa terhubung ke jaringan. Nah, untuk IP phone ini sendiri ada dua tipe, ada yang berupa eh, telepon saja, ada juga yang bisa melakukan panggilan video. Oke, perangkat berikutnya ATA. Nah, ATA ini merupakan analog telepon adapter. Ya, jadi singkatan dari analog telepon adapter. Nah, ATA merupakan sebuah device sederhana yang bisa digunakan untuk menyambungkan telepon analog ke jaringan internet. Jadi kalau kalian punya telepon analog atau pada saat kalian PKL nanti banyak telepon analog di sana, itu telepon itu tidak perlu dibuang. Jadi kantor hanya perlu menyediakan ATA. Nah, ini tampilan ATA ya, bisa dilihat. Nah, sedangkan telepon analognya itu nanti akan dihubungkan ke ATA karena di ATA ini tersedia minimal adalah dua, minimal satu ya sebenarnya. Jadi ada yang satu port sampai 20 port juga ada ya untuk menghubungkan analog ke sambungan internet atau ke VoIP dalam jaringan VoIP.
Oke, perangkat berikutnya adalah server VoIP-nya. Tadi di diagram itu sudah dilihat ada sebuah server ya. Nah, server VoIP ini merupakan bagian utama di dalam jaringan VoIP. Tanpa adanya perangkat wajib ini, maka VoIP tidak akan bisa dijalankan. Ya, jadi server VoIP ini sangat penting untuk menghubungkan banyak sekali titik komunikasi. Nah, dan juga perangkat ini nanti akan mendefinisikan jalur, aturan, dan juga nomor telepon atau ekstensi. Nah, apa sih contohnya? Di sini kita punya contoh namanya Breaker. Ya, Breaker ini merupakan sistem operasi yang merupakan server VoIP. Jadi nanti Breaker ini diinstal di sebuah PC, maka PC tersebut menjadi sebuah server VoIP yang bisa menjalankan tugas server berupa pemberian nomor telepon, jalur, dan juga aturan-aturan sehingga yang terhubung dengan server tersebut bisa melakukan panggilan VoIP. Oke, lanjut perangkat yang digunakan. Nah, di sini ada yang namanya softphone. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa PC bisa digunakan untuk panggilan. Nah, kalau untuk melakukan panggilan pada PC, kita memerlukan yang namanya aplikasi. Nah, aplikasi itu disebutnya adalah softphone. Nah, softphone ini perangkat lunak yang mensimulasikan telepon dan memungkinkan menerima dan juga mengelola panggilan suara melalui jaringan lokal ataupun jaringan internet. Jadi kalau kalian membuat jaringan VoIP lokal, ini bisa juga softphone-nya digunakan. Nah, begitu juga jika kalian menggunakan jaringan internet. Nah, itu juga bisa digunakan. Dan contohnya adalah mungkin X-Lite di sini. Ada Zoiper juga. Nah, softphone ini tidak hanya bisa diinstal di sebuah PC. Apabila jaringan VoIP itu terhubung ke jaringan wireless, maka handphone kalian bisa diinstal softphone. Jadi di dalam handphone Android atau iPhone itu di App Store atau di Play Store terdapat aplikasi Zoiper. Nah, Zoiper itu bisa kalian install di handphone kalian, lalu kalian setting sehingga ketika handphone kalian terhubung dengan jaringan internet atau jaringan LAN berupa wireless, maka handphone kalian bisa terhubung dengan jaringan VoIP pada VoIP tersebut. Nah, di sini softphone mengambil bentuk seperti layaknya telepon atau layaknya kontak untuk melakukan panggilan. Oke, sekarang sedikit keuntungan VoIP. Nah, yang pertama untuk keuntungan VoIP adalah biaya lebih rendah. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Nah, jadi tidak perlu membuat jaringan lagi. Kita bisa menggunakan jaringan internet atau jaringan LAN yang memang sudah ada. Yang berikutnya, penggunaan bandwidth lebih kecil dibanding telepon biasa. Nah, yang berikutnya lagi, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang ada. Jadi apabila sudah menggunakan jaringan lokal atau menggunakan trunking atau menggunakan gampangnya menggunakan nomor telepon dari Telkom, itu bisa dihubungkan ke jaringan VoIP. Oke, berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai VoIP di beberapa titik itu bisa dihubungkan, dijadikan satu. Asal yang pertama atau yang paling penting nomor teleponnya tidak boleh sama. Karena apabila nomor teleponnya sama, maka akan terjadi tabrakan data di situ. Atau nomor telepon yang sama itu tidak akan bisa mengakses layanan VoIP. Berikutnya variasi penggunaan peralatan yang ada dari PC tersambung ke telepon atau bisa menggunakan headset IP phone. Oke, ada kekurangannya juga pada jaringan VoIP ini. Kekurangan yang pertama, kualitasnya tidak akan sejernih telepon biasa. Jadi kalau kalian menggunakan telepon VoIP, nah, jangan kalian bandingkan dengan telepon rumah. Nah, tadi mungkin sudah ada yang menggunakan WhatsApp. Ya, mungkin kita semua menggunakan WhatsApp. Tentu kualitas suaranya tidak sejernih pada telepon biasa jika menelpon menggunakan panggilan biasa atau menggunakan pulsa. Nah, di sini ada juga jeda komunikasi. Nah,
sama jedanya juga ada. Jadi ketika menggunakan jaringan VoIP itu pasti ada jeda lebih lama dibanding menggunakan jaringan telepon. Apalagi jika internet kalian terganggu. Yang berikutnya dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP, ya. Dan juga tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Jadi kalau misalnya sudah melewati internet, itu tidak ada jaminan kualitas. Jadi bisa jadi dia eh, ada noise atau ada gangguan dan lain sebagainya. Dan juga kekurangannya memang peralatannya relatif mahal. Tapi itu hanya dibayarkan satu kali. Ya, dibandingkan jika kalian menggunakan eh, PTSN biasa atau jika kalian menggunakan PBX, itu akan ada biaya tambahan, biaya servis, dan lain sebagainya. Tapi untuk VoIP, kita hanya membeli alat sekali, dan itu sudah termasuk biaya maintenance. Kenapa? Karena maintenance itu hanya seperti maintenance perangkat PC pada umumnya, hanya perlu dibersihkan. Selanjutnya, berpotensi menyebabkan jaringan data yang menjadi penuh jika tidak diatur dengan baik. Contoh, sebuah kantor dengan eh, jumlah karyawan 100 itu tidak bisa menggunakan nomor telepon 3 digit. Jika menggunakan nomor telepon 3 digit, tentu nomor teleponnya jika terjadi pelebaran kantor atau jika terjadi tambahan karyawan sampai lebih dari 999 karyawan, maka karyawan ke 1000 itu tidak akan mendapatkan nomor telepon. Nah, maka dijadikan nomor telepon tersebut 4 digit atau 5 digit atau diatur digit pertama untuk apa, dua dengan apa, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan sistem penomoran. Nah, ini juga tadi saya sampaikan. Oke, nah sekarang saatnya kita melaksanakan praktikum. Bapak di sini sudah mempunyai video praktikum yang memang siap untuk ditayangkan. Silakan diperhatikan dulu sebelum kita melaksanakan praktikum. Oke, jadi kita akan melaksanakan praktikum seperti ini ya. Jadi silakan diperhatikan. Nanti LKPD-nya akan Bapak jelaskan. Nah, kita ada sebuah router seperti yang tadi saya bilang. Untuk prakteknya, maka kita pertama-tama kita harus membuka routernya. Oke, nah di routernya ini, maka kita masuk ke menu CLI. Ya, langsung di sini saja. Jadi ada cara masuk ke menu CLI-nya. Di sini kita memilih untuk menyalakan routernya. Nah, pertama kita enable routernya. Setelah itu kita configure terminal. Nah, lalu kita masuk ke interface yang routernya tadi. Kalau nggak salah interface-nya ini adalah fase Ethernet 0. Bisa dicek ya. Kita di sini harusnya di sini sudah hijau ya. Hijau. Karena switch tadi sudah disetting, router sudah disetting, tinggal IP phone-nya kita nyalakan. Nah, untuk menyalakan IP phone, kita buka IP phone-nya, lalu kita buka IP phone-nya, lalu kita pasangkan seperti ini. Ya, setelah kita pasang, maka IP phone-nya harusnya sudah nyala. Lalu kita buka IP phone-nya satu lagi. Lalu kita buka IP phone-nya satu lagi, sama kita pasangkan juga. Nah, kalau sudah, ya kita kembali ke bagian depan. Kita kembali ke bagian depan. Dia masih configuring IP. Lalu yang satunya lagi sama, jika sudah terkoneksi, kita kembali ke bagian depan. Nah, di sini sudah ada 1001. Nah, yang di sini dia masih configure IP. Nah, sambil menunggu kita setting dulu home VoIP-nya. Nah, di settingan ini nanti
kita buka config, lalu kita masukkan server address dengan alamat tadi ya, dari 192, tadi 168, 10, 1. Nah, kalau sudah kita selesaikan, exit. Nah, kalau sudah kita buka juga tadi analog phone-nya. Nah, ini analog phone-nya GUI-nya atau tampilan depannya seperti ini. Nah, kalau sudah maka dia akan mendapatkan nomor tadi 1003, ini analog phone. Ya, selanjutnya untuk IP phone-nya, ya, untuk IP phone-nya, IP phone 2 ya, IP phone 3 dulu ya, IP phone 3 di sini dia dapat nomor 1002 dan IP phone 2 nanti 1001. Di sini kita coba, kita angkat, kita telepon ke 10001. Nah, di sini bisa kita lihat IP phone yang nomor 1001 bunyi. Kita tinggal angkat. Nah, setelah kita angkat, maka di sini ada tulisan connected. Artinya sudah terhubung. Begitu juga kalau kita telepon IP phone ini ke telepon analog. Sama hasilnya. Oke, begitu video praktikumnya. Gimana, masih semangat untuk praktik? Semangat Pak, semangat. Semangat Pak, Oke. semangat. Oke, kita lanjutkan. Kalian semua sudah punya LKPD-nya. Mari kita buka LKPD-nya sama-sama. Oke, bisa kita lihat sama-sama di layar, kurang besar ya. Oke, di sini LKPD-nya sudah Bapak buat ya sesuai dengan KD-nya. Nah, untuk langkah-langkah praktikum sudah Bapak tuliskan juga di sini ya. Jadi apabila kalian tadi terlewat atau lupa, ini kalian bisa mengikuti langkah-langkah praktikum yang ada pada LKPD yang Bapak berikan. Nah, oke, di sini juga ada penjelasannya, tadi yang sudah Bapak jelaskan juga, kenapa VoIP. Nah, nanti VoIP namanya bisa dirubah sesuai selera. Oke, ini masih berupa penjelasan dari praktikum. Nah, langkah-langkah kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, peserta didik nanti akan melakukan simulasi VoIP. Nah, lakukan pengamatan, lalu masing-masing peserta didik melakukan pengujian, dan juga buat laporan dalam bentuk Microsoft Word. Oke, jadi nanti silakan langkah kerjanya atau laporannya dibuat di bawah ini. Silakan langkah kerjanya dibuat di bawah ini. Lalu nanti presentasikan hasil kerjanya di depan peserta didik yang lain agar kita sama-sama tahu masing-masing hasilnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Apakah sudah jelas? Jelas Pak. Jelas. Bisa ya dilaksanakan. Yang lain gimana nih? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa Bisa Pak. ya, oke bisa. Baik, yang lain juga, Biki juga, oke. Silakan dilanjutkan atau dikerjakan praktikumnya. Bapak berikan waktu 10 menit. Oke, gimana waktunya sudah hampir 10 menit. Untuk eh, Dimas coba sudah Dimas Maulana hasilnya Bapak mau lihat, bisa ditampilkan mungkin. Oke Pak. Oke, Dimas. Oke, itu ada sama persis ya itu. Jadi kita masih melaksanakan hal yang sama. Coba disambungkan Dimas dengan melakukan panggilan. Ya, nomor telepon ada di situ. Ya, 1002 sama 3. Oke, coba diangkat, Dimas. Ini Pak. Oke, connected. Oke, bagus sekali. Dimas Maulana, silakan. Di stop sharingnya sudah cukup. Jangan lupa laporannya dibuat, nanti akan Bapak minta kumpulkan di Google Classroom. David Farhan, lah, boleh. Silakan David Farhan, mungkin Bapak bisa lihat hasil karyanya.
yang sudah dikerjakan atau hasil prakteknya, maka bisa ditampilkan. Iya Pak, bentar Pak nih. Ini Pak, Oke, sudah tampil. Silakan dicoba melakukan panggilan IP phone ke analog phone. IP phone. Nah, apakah bisa? Kalau tadi kan sudah IP phone ke IP phone, sekarang coba IP phone ke analog. Oke, terhubung. Coba diangkat. Nah, Udah Pak. tadi bunyi setelah diangkat connect, berarti sama nih, sudah bagus juga Raffi Farhan. Oke, cukup. Hasilnya sudah Bapak lihat. Silakan laporannya dilanjutkan. Ya Pak. Ini di stop Pak. Ya, silakan di stop. Oke, masih ada waktu 2 menit lagi untuk mengerjakan laporannya. Bapak tunggu. Oke, untuk laporannya sekarang karena waktunya sudah 12 menit nih, sudah lebih ya. Jadi silakan mungkin Faiz, ya Faiz aja ya Bapak tunjuk langsung, coba bisa ditampilkan Iya Pak. laporannya ya, Iya Pak. biar kita sama-sama lihat apakah sudah sesuai atau belum. Ini Pak. Oke, Yang pertama yang diperluin router 2811, terus switch 2950T, hmm, 2 IP phone 7960, VoIP device home VoIP, ya terus sama rata-rata ya, analog phone analog. Analcon ya, oke. Oke, itu Sama screenshotnya ya. topologinya. Hmm, Terus ini nggak kelihatan ya. Ini IP routernya. oke, lanjut. Bapak. Terus ini konfigurasi DHCP pool pada router. Nah, Terus ini konfigurasi teleponi service. ya pada router masih sama, lanjut. Ya. Baik Terus sekali. tambahin dial number untuk nomor teleponnya. Oke, Terus selanjutnya eh, tambahkan setiap port yang terhubung ke IP phone serta home VoIP. oke. Di switch itu ya, ya lanjut. Iya. Terus hubungkan IP phone ke switch dengan menghubungkan adaptor yang ada physical IP phone. Ini Oke, di ditambah juga. tadi. Benar sekali ya. Terus Ditambah. masuk ke home VoIP, lalu buka config, masukkan IP router ke server. Oke, Terus cek nomor teleponnya udah masuk apa belum. oke itu sudah ada ya dilingkari warna merah, Iya. jelas. Dicek terhubung juga. Iya, ini masih yang analog phone nomor Oh, ini teleponnya. analog. Nah, yang ini udah Oke, next. berarti Next. sudah lengkap ya dari awal sampai selesai terhubung. Sudah bagus nih contoh laporannya Faiz. Untuk anak-anak yang lain, peserta didik yang lain mungkin bisa diperhatikan. Jadi laporannya bentuknya nanti seperti ini. Silakan screenshot punya kalian masing-masing dan buat laporan seperti ini. Nanti ini LKPD-nya silakan dikumpulkan di Google Classroom, Faiz. Terima kasih. Silakan ditutup. Oke, Bapak rasa sudah cukup untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan dari peserta didik? Oke, cukup jelas ya. Dimas Maulana mananya atau sudah cukup? Cukup Pak. Cukup jelas. Oke, Afri Rizik gimana? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, kalau sudah jelas mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang Bapak paparkan tadi? Silakan. Satu atau dua orang mungkin bisa memberikan kesimpulan. Saya Pak. Oke, silakan Dimas Maulana.
Jadi kesimpulan hari ini itu VoIP adalah suatu teknologi yang memungkinkan percakapan suara melalui media internet dan berbasis IP, Pak. Oke, benar sekali, bagus nih Mas Maulana. Jadi itu tadi yang Bapak katakan di awal. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Saya mau nambahin dikit, Pak. Ya, boleh, silakan. Diki. Diki masih di mute, Diki. Oke, sudah, Diki. Ya, Gimana? jadi tambahannya, Pak, layanan VoIP ini bisa dalam bentuk pertukaran file, suara, gambar, dan sebagainya. Itu sih, Pak. Oke. Ya, benar sekali. Jadi layanan VoIP itu tidak hanya suara ya, benar seperti yang Diki katakan, bisa berupa gambar, file, video, dan lain sebagainya. Oke, itu Bapak rasa sudah mewakili dari apa yang Bapak sampaikan. Sisanya tadi sudah kita praktikkan bersama-sama eh, bagaimana diagram VoIP yang memang kita simulasikan menjadi simulasi VoIP di dalam Cisco Packet Tracer. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas apa saja yang akan dilakukan sebelum kita melakukan instalasi dari VoIP itu sendiri. Itu untuk pertemuan berikutnya. Semoga kita semua tetap sehat, selalu jangan lupa gunakan masker dan untuk tetap di rumah apabila tidak memerlukan atau tidak perlu banget keluar rumah. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.